Assalamualaikum semuanya, selamat datang di video pembelajaran matematika bersama aku Dewi Rafika Safitri. Di video kali ini kita akan membahas mengenai limit of function, yaitu teorema 4.1.5 dan teorema 4.1.6 yang ada di buku Introduction to Real Analysis Bartle 3rd edition. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel YouTube aku dan aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat menonton! Limit suatu fungsi. Kita diminta untuk membuktikan teorema 4.1.5. Teorema 4.1.5, jika f di mana a menuju real dan jika c adalah suatu titik kluster dari a, maka f hanya dapat memiliki satu limit pada c. Dari teorema 4.1.5 dapat kita ketahui ada sebuah fungsi f di mana a menuju real dan c adalah titik kluster dari a. Kemudian akan dibuktikan f hanya dapat memiliki satu limit pada c. Untuk membuktikan teorema 4.1.5, kita berangkat dari definisi 4.1.4. Misalkan A adalah subset dari real dan misalkan C adalah titik kluster dari A, untuk fungsi f di mana A menuju real, suatu bilangan real L dikatakan sebagai limit dari f pada C jika diberikan setiap epsilon lebih besar dari 0, maka terdapat delta lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga jika x elemen A dan 0 lebih kecil dari mutlak x dikurang C lebih kecil dari delta, maka mutlak fx dikurang L lebih kecil dari epsilon. Definisi 4.1.4 secara sederhana dapat kita simpulkan sebagai berikut. Mari kita perhatikan pertidaksamaan yang digaris bawahi tanda merah. Mari perhatikan pertidaksamaan 0 lebih kecil dari mutlak x dikurang c lebih kecil dari delta, dan pertidaksamaan mutlak fx dikurang L lebih kecil dari epsilon. Untuk pertidaksamaan 0 lebih kecil dari mutlak x dikurang c lebih kecil dari delta, dapat kita katakan bahwa apabila x tidak sama dengan c, maka fx merupakan lingkungan delta dari V delta C dari C. Selanjutnya, untuk pertidaksamaan mutlak fx dikurang L lebih kecil dari epsilon dengan x tidak sama dengan C, maka fx merupakan lingkungan epsilon V epsilon L dari L. Selanjutnya, mari kita lihat pada definisi 4.1.4. L dikatakan sebagai limit dari f pada C. Artinya, f adalah konvergen ke L pada C. Dalam matematika biasanya ditulis dengan L sama dengan limit x menuju C dari f atau L sama dengan limit x menuju C dari fx. Kemudian dari definisi 4.1.4 yang telah kita simpulkan tadi, maka dapat kita jadikan dasar untuk membuktikan teorema 4.1.5. Perhatikan berikut.
Andaikan L dan L aksen memenuhi definisi 4.1.4. Untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, maka terdapat delta epsilon per 2 juga lebih besar dari 0. Sehingga jika X merupakan elemen dari A dan 0 lebih kecil dari mutlak X dikurang C lebih kecil dari delta epsilon per 2, maka juga terdapat mutlak Fx dikurang L juga lebih kecil dari epsilon per 2. Artinya adalah apabila terdapat epsilon dengan lebih besar dari 0, epsilon lebih besar dari 0, ini akan mengakibatkan lingkungan epsilon V epsilon L dan V epsilon L aksen adalah saling lepas. Ya. Kemudian berdasarkan definisi 4.1.4 diberikan delta aksen epsilon per 2. Jika X merupakan elemen dari A dan 0 lebih kecil dari mutlak X dikurang C lebih kecil dari delta aksen epsilon per 2, maka mutlak Fx dikurang L aksen juga lebih kecil dari epsilon per 2. Artinya adalah ketika terdapat delta yang lebih besar dari 0, maka jika X-nya diletak dalam sebarang A yang beririsan dengan V delta C, di mana X-nya tidak sama dengan C, maka Fx-nya termuat dalam V epsilon L. Begitu pula jika terdapat delta aksen yang lebih besar dari 0, jika X-nya dimuat dalam sebarang A yang beririsan dengan V delta aksen C, di mana X-nya juga tidak sama dengan C, maka Fx-nya termuat dalam V epsilon L aksen. Nah, kemudian mari kita perhatikan lagi, misalkan kita memisalkan delta yang memiliki nilai minimal yaitu delta epsilon per 2 dan delta aksen epsilon per 2. Jika X elemen A dan 0 yang lebih kecil dari mutlak X dikurang C lebih kecil dari delta, karena C adalah titik kluster dari A, maka terdapat paling sedikit satu titik X0 yang tidak sama dengan C, sedemikian sehingga X0 merupakan elemen dari A yang beririsan dengan V delta C dan Fx0 termasuk dalam V epsilon L dan V epsilon L aksen. Ini merupakan kesimpulan hasil dari pembuktian teorema 4.1.5. Dapat kita simpulkan bahwa asumsi L tidak sama dengan L aksen merupakan limit-limit F pada C adalah sebuah kontradiksi. Untuk dapat membuktikan ketunggalan limit suatu fungsi, artinya limit yang dimaksud haruslah ada. Jadi kita telah membuktikan teorema 4.1.5. Selanjutnya kita akan membuktikan teorema 4.1.6. Misalkan F di mana A menuju real dan misalkan C adalah titik kluster dari A, maka pernyataan ini setara dengan kedua syarat berikut.
Syarat 1, limit X menuju C dari fx sama dengan L. Syarat 2, diberikan lingkungan epsilon V epsilon L dari L, maka terdapat lingkungan delta V delta C dari C. Sehingga jika X tidak sama dengan C adalah titik di V delta C iris A, maka fx milik V epsilon L. Maksudnya adalah ketika X tidak sama dengan C yang berada dalam titik V delta C yang beririsan dengan A, maka fx termasuk dalam V epsilon L. Untuk membuktikan kebenaran dari syarat 1, syarat 2 yang termuat dalam teorema 4.1.6, dari teorema 4.1.6 yang kita ketahui adalah di mana terdapat sebuah fungsi f di mana A menuju real dengan C adalah titik kluster A. Akan dibuktikan syarat kedua ini, syarat 1 dan syarat 2 adalah terpenuhi. Kita akan membuktikan kedua syarat tersebut. Kita ambil syarat 1 untuk membuktikan syarat 2. Jadi, anggaplah limit X menuju C dari fx sama dengan L. Kita anggap saja limit X menuju C dari fx sama dengan L terpenuhi. Artinya adalah fx ini mempunyai limit L pada C, dan bisa kita katakan bahwa memenuhi definisi empat titik 1.4. Selanjutnya, perhatikan teorema 4.1.5 yang telah dibuktikan tadi. Untuk setiap epsilon yang lebih besar dari 0, maka terdapat delta epsilon per 2 yang juga lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga untuk setiap X yang merupakan elemen dari A merupakan unsur lingkungan delta V delta C dari C dengan X tidak sama dengan C. Hal ini akan mengakibatkan fx merupakan lingkungan epsilon V epsilon L dari L. Kemudian kita perhatikan 0 lebih kecil dari mutlak X dikurang C lebih kecil dari delta, di mana X tidak sama dengan C. Artinya X merupakan unsur lingkungan dari delta V delta C dari C. Hal ini mengakibatkan fx merupakan lingkungan epsilon dari V epsilon L dari L jika dan hanya jika mutlak fx dikurang L lebih kecil dari epsilon. Kemudian dapat kita simpulkan
bahwa jika X elemen A memenuhi 0 lebih kecil dari mutlak X dikurang C lebih kecil dari delta, maka Fx memenuhi mutlak Fx dikurang L yang juga lebih kecil dari epsilon, sehingga Fx termasuk dalam lingkungan epsilon V epsilon L dari L. Nah, dari kesimpulan ini kita bisa dapatkan bahwa telah terbukti dengan syarat 2 pada teorema 4.1.6. Jadi kesimpulan ini adalah benar. Selanjutnya, karena kesimpulan syarat 2 pada teorema 4.1.6 telah terbukti, maka kita dapat jadikan syarat 2 sebagai dasar untuk membuktikan syarat 1. Seperti yang ditulis di sini, syarat 2 dipakai untuk membuktikan syarat 1. Selanjutnya perhatikan teorema 4.1.5 yang telah kita buktikan tadi. Dikatakan bahwa definisi limit dapat dituliskan dengan lingkungan delta V delta C sama dengan C kurang delta dan C ditambah delta. Dalam hal ini juga berlaku dengan lingkungan epsilon V epsilon L yang juga L dikurang epsilon dan L ditambah epsilon. Kemudian perhatikan teorema 4.1.6 pembuktian syarat 2 yang telah kita buktikan tadi, bahwa berdasarkan definisi limit yang telah dituliskan ini, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya definisi limit ini berakibat pada syarat 2. Di mana jika X merupakan termasuk dalam V delta C, di mana X merupakan elemen dari A dan X tidak sama dengan C, maka Fx termasuk dalam V epsilon L. Jadi dapat kita katakan dari definisi 4.1.4, kesimpulannya adalah kita tulis di sini kesimpulan bahwa F mempunyai limit L pada C, sehingga dapat kita tuliskan limit X menuju C dari Fx sama dengan L. Nah, ini terbukti memenuhi syarat 1 pada definisi pada teorema 4.1.6. Jadi kita telah membuktikan kebenaran teorema 4.1.6 dengan membuktikan kebenaran dari syarat 1 dan syarat 2. Sekian video pembelajaran matematika kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan sampai ketemu di video pembelajaran matematika selanjutnya. Terima kasih ya sudah nonton. Assalamualaikum.